pilek misalnya, dan masih dikuatkan langkah kaki untuk ke masjid untuk menjalankan sholat, semua adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada orang yang belum tidur tapi tidak sholat, tidak apa-apa, memang bermaksiat ya ada. Maka ya, semua harus kita syukuri, jangan sampai kita lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi sholatnya sudah selesai dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sholat yang khusyuk. Jadi sholat itu yang pertama adalah niatnya harus benar, lillahi ta'ala. Orang yang sholat niatnya bukan karena Allah, sholatnya tidak diterima. Dalilnya, "Maka yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin ketemu Allah, syaratnya adalah masuk surga dulu. Untuk masuk surga, syaratnya adalah beramalah yang sholih dan jangan berbuat syirik. Jadi ada orang yang beramal sholih plus berbuat syirik, yaitu apa? Mensyrikkan amal sholihnya, yang mana sebagian ulama menafsirkan ayat itu dengan riya. Sholatnya udah benar amal sholih, tapi niatnya karena yang lain, mungkin karena ada mertuanya, ada temannya, atau ada siapanya. Nah, maka yang pertama harus meluruskan niat. Kemudian yang kedua, ibadah wabil khusus sholat harus sesuai contoh Nabi itu yang kita pelajari berbulan-bulan ke belakang. Dalilnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Makanya saya jelaskan satu-satu pelan-pelan gitu kan. Nah, begitu sudah selesai tentang fikih sholatnya, maka tahap atau level berikutnya yaitu khusyuk. Ini sering tidak difahami oleh kita, karena ya kita selalu berpendapat sholat itu sementing berbagai kewajiban ya. Nek wis gitu. Padahal sebenarnya kalau menyimak penjelasan para ulama itu, orang yang sholatnya khusyuk itu adalah bagian dari wisata rohani yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun, bahkan gratis saja nih. Tapi karena kita tidak berpikir untuk mengusahakan ke sana, akhirnya yang terbaik sama kita itu wisata itu ya piknik, ya ke pantai, ke gunung, pakai duit baru didentek gunung. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ada seorang ulama, saya lupa namanya, itu ketika mau diamputasi kakinya itu dokternya bilang ini harus disuntik dulu. Nah, pas disuntik atau dikasih obat penenang itu saya sadar tidak, jadi saya nggak bisa mengingat Allah. Iya, ya wes kalau gitu kan aja tak sholat lagi. Nanti pas aku sholat potongan, temennya lupa nama ulamanya. Jadi dia minta dipotong kakinya ketika sholat, karena saking ketika sholat itu dia tidak merasakan selain interaksi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk itu ada dari pencarian saya itu ada 3 sebab. Yang pertama yaitu sebab yang berasal dari hati, yaitu terkait dengan keimanan. Kemudian yang kedua, sebab yang berkaitan dengan ilmu dan pemahaman terkait dengan sholat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sebab yang terkait dari lahiriah kita, kebiasaan kita. Nah, saya bacakan dulu. Ini nanti insya Allah kalau Allah mudahkan tak bahas satu-satu. Ada berapa poin ya? Bentar Pak. Ada 40 poin. Yang pertama, sebab yang berasal dari hati. Maka orang yang sholat itu ketika memiliki poin-poin ini, itu sudah satu langkah menghantarkan pada kekhusyuan. Yang pertama yaitu iman yang kuat dan tauhid yang murni. Orang itu kalau imannya kuat itu mau ibadah apa siap ya. Bahkan sakit suhu puasa itu tetap mangkat ya. Tapi nek orang udah imannya gak kuat, sakit panu alasan ora poso gitu kan, atau sakit canteng ngomong aku ora poso mergo cantengan gitu, nyari alasan untuk lari dari syariat. Kemudian yang kedua, ikhlas. Tadi yang saya sampaikan bahasanya orang yang ikhlas
maka dia akan paham kalau sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, kemudian yang ketiga, menghadirkan perasaan bahwa Allah melihat dan mendengar setiap gerakan. Ini yang saya jelaskan terkait dengan Allah di atas arsy. Bahwasanya Allah di atas arsy itu memperhatikan kita, tidak mendiamkan kita. Nah, mana yang tak ciptakan itu beribadah sesuai tujuan penciptaan, dan mana yang nggak mau ibadah. Nah, kemudian yang keempat, mengetahui keagungan dan kebesaran Allah yang dia sujudi. Ini juga bagian dari mengenal Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya sana, bahwasanya Allah itu Allahu Akbar dan Allahul Azim. Ini juga pernah kita bahas. Ini resumenya dulu ya, nanti pembahasannya detail di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kelima, seorang yang hatinya selalu hadir untuk mengingat kematian, maka dia akan merasa bahwasanya ya sholat ini sholat terakhir. Maka dia nggak akan santai-santai. Barangkali aku mulai ke masjid aku dibundut, barangkali pas sholat malah dibundut. Maka dia mempersiapkan perjumpaan ini. Kemudian yang keenam, ya, orang yang sholatnya khusyuk akan menjauhkan hati dan pikirannya dari duniawi dan kesibukan dunia. Nah, yang enam ini harus memang sudah terlatih. Jadi benar-benar ketika adzan ya dia langsung jalan, bukan kemudian menunda-nunda. Kemudian yang ketujuh, orang yang khusyuk itu ketika sholat dia akan selalu mengingat dosa-dosa atau berusaha mengingat dosa agar dia dalam sholat khusyuk, dan dalam sholat itu dia berharap ampunan Allah yang sangat besar. Makanya di dalam sebuah video itu ada seorang wanita yang tanya kepada seorang habib, "Bib, aku naik sholat dan nggak Nabi dari sahabat itu sholawat kain." Ya, nah terus aku randu kayak aku dewi. Habib itu adalah yang ditanya Habib bodoh gitu. Padahal ngomongnya Habib bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama, tapi ya tetap bodoh gitu. Nah, kata dia loh ya, kata Habib yang bilang gitu, katanya Habib kalau bodoh itu masih lebih baik daripada 70 orang ulama. Dan dalam Habib bodohnya ini tanya, aku naik sholat kok nggak kayak Nabi sama para sahabat aja. Habib malah mengiyakan, iya. Terus akhirnya orang itu ngomong, padahal saya udah sholat 30 lebih tahun gitu. Ya wis nek ngono aku tak pindah agama. Terus pas ditanya sama Habib, lah terus kapan dan doakan diri saya? Habib nggak bisa jawab gitu. Kamu imani aja, sholat itu ya kayak gitu, nggak usah mikir gimana. Akhirnya malah mutar orang. Padahal sebenarnya kalau kita mau memahami tentang sholat itu, banyak bacaan di dalam sholat itu kembali ke kita. Misalnya ya duduk di antara dua sujud, Robbi firli, itu kan kembali ke kita. Ya Allah, ampunilah saya. Kemudian dalam tahiyat dalam tahiyat juga itu kan, kalau tadi dikatakan sholawatnya kembali kepada Nabi dan para sahabat, sebelum sholawatnya kan Assalamualaikum warahmatullahi sholihin, salam keselamatan buat kami dan hamba-hamba Allah yang sholih. Dan masih banyak tempat di mana kita itu mendoakan diri kita. Makanya termasuk di iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina, ya Allah jauhkan aku dan kami gitu. Minal khotoya kama fa'ata bainal masriqi wal maghrib, dari dosa-dosa kesalahan sejauh menjauhkan timur dan barat gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memahami itu bahwasanya dalam sholat itu banyak permintaan ampunan, maka ketika dia menghayati hidupnya penuh dosa, dan tidak boleh ada orang yang merasa kemersih aku rantai dosa, tidak ada. Wala tuzaku anfusakum wa a'lamu liman ittaqo, jangan merasa bersih, Allah lebih tahu mana yang paling bertakwa. Pasti kita itu banyak dosa, termasuk yang ngomong ini dosanya banyak dengan orang ngerti gitu kan. Nah, maka orang yang mengingat dosa-dosanya, maka dia dalam sholat itu akan khusyuk karena mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang dituju Allah dan dia yakin Allah melihat, maka yang kedelapan, dia akan menjaga hati dari hasad, sombong, riya, tidak peduli dengan orang. Nah, sehingga tidak peduli dengan dilihat orang gitu. Sehingga ketika kemudian sholatnya duhur asar nggak ada yang berangkat, dia tetap berangkat. Bahkan ketika nggak ada yang adzan, dia tetap adzan. Begitu kemudian nggak ada yang datang, ya dia tetap qomat. Bahkan dia tetap menjadi imam sendiri, makmum sendiri gitu kan. Sehingga
yang dia tuju ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu walaupun sholat sendirian di masjid, maka dia terhitung sholat berjamaah dengan catatan dilakukan di waktu utamanya loh ya. Tapi nek sendirian sholat dulu jam 2:30 di masjid berharap pahala jamaah boten nggih. Nggih. Jadi di awal waktunya itu loh tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian yang ke-9, orang yang khusyuk ya, ketika berdiri menghadap Allah maka dia akan mengingat nikmat besar bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala setiap hari, berdiri dengan bersimpuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Makanya tadi saya bilang, saya naik kesini tuh mesti ketemu orang-orang aneh-aneh gitu kan. Dan tidak usah saya jelaskan, mungkin dengan sudah hafal gitu kan. Dari yang laki-laki, dari yang perempuan, dari yang nyari sampah sampai jadi sampah ya ada gitu kan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah manusia itu terlihat bedanya antara orang yang beriman dan tidak beriman, atau yang imannya lemah atau yang rendah. Bahwasanya ketika dia hidup itu untuk Allah, sama satunya itu hidup untuk dunia. Bahkan dunia yang dicari itu nggak seberapa. Waktu saya ngisi di Jabaran itu sampai saya nyebut ibu-ibu yang pada jualan itu sampai saya iseng, regane piro to? Ada jamaah yang bilang polsek ngomong, polseket ngomong. Nah, itu kan murah banget, rendah banget untuk sebuah harga diri. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dengan nek tahu singa sama serigala. Itu yang disebut rajuntan yang mana? Singa. Sing menangan nek padu yang mana? Yo singa. Terus yang ganas yang mana? Yo singa. Tapi yang ada di sirkus singa atau serigala? Singa, sirkus nggak ada serigala. Kenapa? Karena secara ilmiah serigala itu adalah binatang yang sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Jadi dia nggak mau diperintah, nggak mau diatur. Makanya kalau mau melihara serigala itu nggak bisa dijinakkan dari gede, harus dari kecil. Nah, maka seorang manusia harusnya lebih mulia daripada serigala. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang khusyuk maka dia akan menjadikan sholatnya sebagai tempat munajat pada Allah, bukan sekadar rutinitas. Nah, tadi saya bilang sampai Nabi SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis sholat. Tiap hari itu kalau ketemu Bilal, Bilal, arihna bis sholat. Ayo kita istirahat dengan sholat. Jadi hidup kita itu sebenarnya untuk ibadah. Ayatnya menjelas, kalau khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu itu enggak tak ciptakan jin juga demikian kecuali untuk ibadah. Dan ibadah niku bisa bermakna khusus, yaitu seperti sholat, puasa dan seterusnya. Bisa bermakna umum, yaitu semua kebaikan yang ditujukan untuk mencari ridho Allah. Maka dalam konteks sholat Nabi setiap hari kalau ketemu bilang, ya bilang istirahat sholat itu. Maka sebenarnya itu kita itu bukan sholat di sisa waktu, bukan, tapi sholat kemudian sisa waktunya buat urus dunia. Delalah Allah itu baik. Sholat kita itu enggak selama urusan dunia kita. Sholat kita paling rata-rata ya 10-15 menit gitu kan. Ya kalau di masjid mungkin agak lama karena ada iqomah gitu kan. Tapi overall paling ya cuma 5-10 menit, 15 menit itu udah lama banget kan. Imam sholat 15 menit aja protes karo Pak Mun. Saya sampai pernah nggak ada bapak-bapak nanya sama saya nak sing ngimami masih kayak aku kurang cocok ya tak? Lah mau, enten apa Pak? Maca nane dulu, lah dulu niku napa? Niku lho, lah ini maca wasama iwa torik lho. Itu ora dulu gitu. Padahal Nabi niku nek jenengan masih ingat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau kemudian Nabi itu sholat duhur, Nabi itu membaca 30 ayat. 30 ayat itu napa? Al-Mulk lho. Al-Mulk lho. Boten atorik ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika orang belum teredukasi tentang khusyuk, maka imamnya sholat itu nesu, nggak perlu demo. Nah, kemudian yang ke-11 dari 40, bahwasanya seorang yang sholatnya khusyuk harus senantiasa menghadirkan rasa takut dan berharap kepada Allah secara seimbang. Ada rasa takut apa? Oh, nek nggak sholat lo dihukum sama Allah. Ada takut juga, oh nek nggak sholat dosa nggak diampuni. Dan juga ada rasa harap, oh dengan sholat saya berharap dimasukkan surga. Dengan sholat saya berharap agar kemudian Allah mengampuni dosa-dosa saya. Maka jangan kalah kayak orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu, khususnya Nasrani yang ekstrim, itu jam 2, setengah 3 itu bangun, terus madep
kiblatnya ke sana Yerusalem, terus gegeret dipecuti, diel. Ya Tuhan ampuni saya, ya Tuhan ampuni saya. Dan itu ditiru sama orang Syiah. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak suruh menyiksa diri kita cuma disiram untuk sholat. Ya. Maka seorang muslim yang paham benar tentang keutamaan sholat, maka dia akan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah beda sama takut sama singa tadi. Nek takut sama singa jangan melayu, nek takut kepada Allah mau nggak mau jangan mendekat. Lari tapi larinya mendekat, bukan menjauh. Makanya ayatnya berbunyi fafiru ilallah, berlarilah kepada Allah, bukan menjauh. Nek menjauh itu sebuah kesalahan. Soalnya apa? Allah sudah menyatakan kamu bersembunyi di mana pun tetap ketemu. Walaupun tufi buruji musayyadah, kamu masuk ke dalam benteng yang kokoh pun Allah akan menemukan kamu, dikirim malaikat maut selesai. Makanya tidak ada jalan kecuali kemudian kita berlari kepada Allah, mendekat kepada Allah. Namun Nabi sudah mengingatkan amaru ummati baina sitin wasabin, umur umat itu 60 sampai 70, wa perlu mayyuju dari sedikit yang lewat dari situ. Jadi kalau kita sudah kepala 6, kepala 7, apalagi samun kepala 8 gitu kan, maka walaupun mungkin Expo sudah nggak bisa lari, tapi lari di sini maknanya bukan lari melayu itu, tapi bersegera. Fastabiqul khairat, bersegera. Ada kesempatan kebaikan ambil, ada kesempatan kebaikan ambil, dan istiqomah di situ. Kemudian yang ke-12, orang yang khusyuk akan menumbuhkan rasa butuh dan rendah di hadapan Allah. Makanya jenengan disuruh sujud. Sujud itu apa? Niku mustaqon jenengan niku luwih rendah dibanding napa? Dibanding pokong. Padahal jenengan nek dipokongin nesu gitu kan. Nah, tapi mau nggak mau di dalam sujud kita harus merendah seperti itu. Bahkan nopo Nabi Muhammad SAW mengatakan nek ironi menungso kuwi entuk sujud nang menungso kayak wong wedok-wedok tak sujud nang bojone kalau sekiranya, tapi tidak pernah boleh sama Allah. Makanya wanita bahkan siapapun tidak boleh sujud kepada makhluk Allah. Niku udah hukum. Makanya kok enten wong sujud ning kuburan, wah itu salah kadua. Sujud ning wetringin, sujud ning punden itu sudah jauh menyimpang dari akidah. Arab ziarah yang berangkang-berangkang nanti gulung-gulung, nah itu tidak benar gitu dari sisi akidah. Karena Nabi sudah mengatakan nek boleh itu istri tak suruh sujud ke suaminya, nek boleh. Tapi faktanya tidak boleh, tidak pernah ada kayak gitu. Itu cuma menunjukkan bagaimana besarnya posisi kedudukan seorang suami untuk istrinya. Sampai Nabi mengatakan fa innahu jannatuki wa naruki. Nek kowe pengen memastikan surga nerakamu ya deloken bojomu ki surga nerakamu. Sehingga nanti dalam riwayat yang lain nek kamu meninggal kemudian suamimu sampai mengatakan aku ridho kamu jadi istriku gitu kan, maka wanita itu insya Allah ahli surga. Ini rata-rata sing sedo aku ngedise gitu. Padahal tadi ucapan itu berarti kan untuk perempuan dulu yang meninggal, rata-rata aku ngedise yang sedo. Makanya Bapak Ibu dan bantu Allah Subhanahu wa taala. Nah, rendah kepada Allah, bukan kepada makhluk ya. Kalau pada makhluk tidak boleh, apalagi udah makhluknya mati lagi. Kok jenenge Habib, jenenge Kiai, jenenge Wali, tidak boleh. Makanya ya, seorang muslim hanya merendah kepada Allah. Kemudian yang ke-13, mengingat hari akhir dan pertemuan dengan Allah. Nah, orang yang khusyuk maka dia akan hadir hatinya itu, ini sholat terakhir, naik kiamat, ya bekalku ya iki. Amal yang pertama kan ditanyakan itu sholat. Awalu mayuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama dicek itu sholat. Nek sholatnya baik, amal lainnya dianggap baik. Sholatnya jelek, amal lainnya dianggap jelek. Makanya nanti begitu dicatatkan sholatnya gimana? Oh riak, didetail ke hitungannya. Sampai hitungan mobil yang masjid itu enten gitu kan. Sampai hitungan misal gosok sendal orang dipakai nggak ngomong itu ada. Tapi kalau kemudian sholatnya baik, maka yang kecil-kecil itu dilewati. Dan sisanya dianggap baik. Sama kayak dengan kalau ada putra itu pinter, manut, sergep adus gitu kan. Tiba-tiba jalan nyampluk, piring nama gelas pecah gitu. Bu, ngapunten mau kula nyenggol gelas pecah. Ora apa-apa, cokok siji kae sak meja kae ambruk kabeh ora apa-apa. Niku nek anak baik. Tapi nek anake nakal, ora tau adus, kandharane angel gitu kan.
numplake wedang yo mentolo ditutuk tenan itu. Nah, makanya hamba Allah yang tadi itu sholatnya baik, maka amalnya juga akan secara akumulatif akan dianggap baik. Nah, kemudian yang ke-14, merenungi nikmat keagungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat. Sampai Nabi SAW mengatakan, kamu itu dikasih 360 ruas tulang, iso ditekuk, iso diubahke, iso digokke. Niku nek setunggal mawon niku mboten saged ubah niku tekukne lara banget. Maka ketika kita rukuk sujud itu saja nggih secara tidak langsung niku memastikan kita itu jadi iso ubah dengan baik. Buktinya piye enggak bisa ubah nek mangkat masjid sama kursi gitu. Nek boten kursi niku cerompakan masjid dijupuk kayak berarti kayak ada masalah mungkin di lututnya, mungkin di mananya gitu kan. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ke-14 terkait dengan hati. Kemudian bab yang kedua yaitu terkait dengan ilmu dan pemahaman. Maka orang-orang yang sholatnya khusyuk maka dia akan berusaha memahami makna ayat. Maka nanti mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, saya sampaikan tentang tafsirnya surat Al-Fatihah paling boten. Dan jenengan ngertos iku apa Al-Fatihah. Nom kecilik aku mau coba iradom. Nah, Al-Fatihah. Kemudian tentang zikir-zikir di dalamnya, subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Kemudian apa namanya? Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Ini pun nanti coba kita jelaskan, dan doa-doa yang dibaca di dalamnya. Kemudian yang ke-16 terkait dengan pemahaman juga, maka membaca dan mendalami tafsir ayat-ayat dalam sholat atau tentang sholat itu bisa menjadi sebab khusyuk. Selain Al-Fatihah tadi, misalnya dengan remen kul wallahu ahad 3 kul niku, jadi kan pelajari tafsirnya. Dengan jenengan tahu tafsirnya, insya Allah dengan sholat itu khusyuk. Kemudian yang ke-17, mengetahui keutamaan sholat di sisi Allah. Nanti saya jelaskan satu-satu. Ini 40 saya jelaskan satu. Kemudian yang ke-18, mengetahui ancaman bagi orang yang lalai dan tidak khusyuk. Wailul lil musallin, orang sholat niku celaka. Niku nek cah dablek-dablek kandhane niku seneng berarti rasa sholat mboten nggih. Jadi ketika sholat itu dikatakan berpotensi celaka, nek enggak sholat yo tambah celaka. Nah, harusnya ketika kita membaca ayat wailul lil musallin niku ditutuke. Kenapa orang sholat bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholat itu lalai. Lalai itu gimana? Lalai itu bukan meninggalkan loh. Lalai itu ternyata apa? Tetap sholat, nek diundur-undur waktu nih. Nah, jadi sholat zuhur menjadi dari asar, sholat asar dari maghrib, sholat maghrib dari isya. Nah itu sahun. Berarti nek ninggal kayak tambah parah meleh. Sampai Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Perbedaan saja kita dengan orang kafir dan syirik itu adalah meninggalkan sholat. Nanti dalam akidah Imam Humaid, akidah Imam Al-Qutaibi, itu beliau berdua mengatakan kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam karena dosa besar. Orang Islam yang mendem itu tidak boleh dikafirkan. Orang Islam yang main judi tidak boleh dikafirkan. Orang Islam yang jualan diri tidak boleh dikafirkan. Orang Islam yang zina tidak boleh dikafirkan. Tapi nek orang Islam gak gelem sholat tuh, wih genah kafir. Dua imam ini. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Artinya ada orang yang benar-benar tidak mau sholat. Jadi nanti hukum meninggalkan sholat itu benar-benar tidak mau sama males. Males niku bolong-bolong. Nah, ini tidak sampai pada level kafir. Tapi nek belas pegah, maka di situ kafir, Pak. Walaupun KTP ini masih muslim. Jadi tidak pernah sholat 5 waktu sama sekali, maka itu bisa kafir. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 19. Nah, maka seorang yang ingin khusyuk maka dia harus membaca hadis-hadis tentang khusyuk. Nanti insya Allah saya siapkan. Kemudian mengetahui tata cara sholat Nabi dan berusaha menirunya, ini sudah kita pelajari. Kemudian mengetahui adab-adab dalam sholat, tertib, tartil dan tumakninah, ini juga sudah pernah kita pelajari, tapi nanti diulang juga apa-apa. Nah, kemudian yang ke-22, memperbanyak zikir di luar sholat agar hati selalu hidup. Terus bar sholat itu ampun melayu dan cepet-cepetan budi nek tesih enten pedal boten kesesom boten ajeng napa-napa manglenggah rumiyin zikir wirid. Mas sampai nek bar imami langsung meh ceramah Mas. Kula kali ceramah jenengan kali wirid ki hangsal. Nek kula kali ceramah kali wirid kan boten saged. Nah, nek kula wiridé kesuwen kula mengko jenengan bubar gitu kan.
Makanya kalau ada kali ceramah dengan mau gini. Nah, kenapa? Karena ciri orang munafik tidak qamu ila sholati qamu usala. Orang munafik niku nek salat malas-malasan. Kemudian yuraunan nas, nek salat niku riya kali menungso pengen dipuji. Kemudian yang ketiga, walayat Allah ila qalila. Gak mau dikir. Nek dikir pun sithik baru melayu, wae baru pon melayu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk usaha agar kemudian mendapatkan kekhusyuan banyak-banyak berzikir. Kemudian yang ke-23, memperkuat hubungan dengan Al-Qur'an di luar sholat. Artinya dengan harus mulai atau nek pengen sholat khusyuk mulai meninggalkan musik-musik. Karena sing jenenge musik niku kalih ayat Quran niku mboten ketemu, Pak. Dengan yang remen ngoke dangdut diganti sakniki ngoke murotal. Ngoke murotal. Ahmad Dhani niku lho nanti ngomong. Aku kuwi lagu apal banget. Saking ngapale sampai aku gak iso ngapal Quran. Mergone wong nek ngapalke lagu ora bakalan iso ngapalke Quran. Dan aku laleng. Dia sendiri loh yang ngomong, jangan cari di YouTube itu perkataannya Aukamakola atau seperti itulah kira-kira intinya. Makanya Quran sama musik niku koyo minyak kalih toyo. Terus nopo minyak kalih toyo ndak bakal ketemu. Nek ketemu niku nyampure mboten sae. Minyak niku nggih minyak, toyo niku nggih toyo. Nek minyak dicampur karo toyo niku dadak butuh nopo? Nopo? Butuh alat campure to. Alat campure nopo? Sabun to. Kuwi disebut minyak nggih mboten, disebut toyo nggih mboten, ya to. Banyu sabun digoreng ya ora iso. Ya to. Banyu sabun diujuk ya mboten saged. Maka Quran dicampur dengan musik itu tidak akan ketemu. Makanya ada judulnya pengajian nuzulul Quran. Kok ning kono jogetan ora ketemu. Terus peresmian masjid nopo jogetan meneh ora ketemu. Tidak akan ada kebaikan keberkahan di sini. Makanya ketika jenengan sudah meninggalkan musik-musik. Nah, terus jenengan mendengarkan Quran, maka jenengan nek sholat umpami ketemu imam niku bacaane saya. Wah, jenengan niku batin. Aku ngadeg ini setengah jam ya kuat. Ngoten. Tapi nek senengnya musik-musik lagi 5 menit tuh suwe men. Niku pun ketok niku tenang, ketok niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang menjadi kebiasaan kita dalam bermaksiat itu akan keluar dari dalam mulut kita keseharian. Sampai Bapak kula niku nanti cerita pas pindah haji tahun ini wong paling ngono. Niku enten rencange gedhe dhuwur seger. Delok wong Turki napa wong pundi satri gedhe dhuwur ayu putih pancung. Waduh. Langsung ngomong, "Wah, kuwi nek aku ngayahi ngono kuwi jek kuat." Langsung refleks nonton niku dan pernah haram. Akhirnya nopo? Bar niku ora nek jalarane malah iso mlaku. Terus tanglet kali bapak kula, pripun nggih Pak Amin. Wis istighfar sing akeh ngomongan elek. Akhirnya istighfar nggih mantun mboten dikeobat ngono. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Orang kalau sholat gusah-gusu pengen ndang lunga, nah ini sebenarnya kan masalah. Salah satu masalah ini mul, rumah-rumah nanti dino-dino barang ra bener iku. Kemudian yang ke-24, menjadikan sholat sebagai sarana tadabbur dan mengingat nikmat Allah. Jadi jane levelnya mereka yang senang belajar tafsir Al-Quran. Jadi ketika imamnya ketika imamnya jangan moniteri imamnya misal si fulan ini mau coba ulul ahad. Nah jadi kan langsung nyanda ulul ahad tafsirnya apa. Sehingga nanti nek jenengan makmum sama beliau dilarang pas mau coba ulul ahad. Niku di sini maknanya. Jenengan akan bertadabbur. Oh, kae maknane. Niku nek tiba pas lagi napa istilahnya? Lagi kenek tenaga. Niku saged berbes piyambak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang bisa menikmati sholat sampai seperti itu, niku longko. Dan kalau sampai itu ada di antara kita, ibaratnya bar niku kita diambil oleh Allah untuk mati itu siap. Makanya para sahabat itu mereka selalu seudon pada dirinya sendiri. Sholatku ditompo rayo. Dan mereka untuk berusaha memperbaiki kekhusyuannya. Sampai ada di antara mereka yang berkata, para ulama salaf itu berkata,
Bahwasanya nek aku ngerti sholatku sing iki ditampa, aku baru mati aku lilo. Karena mereka sudah sampai di titik di mana sholatnya itu baik. Tapi jane ya sudah baik tapi enggak merasa baik gitu. Makanya Bapak Ibu dalam Allah, pentingnya tadabbur. Terus ini bab yang ketiga tentang lahiriah dan kebiasaan, meliputi persiapan lingkungan dan kebiasaan lahiriah yang mendukung kekhusyuan. Yaitu 25 mempersiapkan diri dengan wudu yang sempurna dan tenang. Wudu sempurna. Nah, yang betul sempurna yang betul khusyuk. Sikut kuat cek garing ya. Oh, sempurna ya. Balik melih. Dan kalau penyaksian kayak piye ngoten niku. Oh, Akbar. Balik melih wudu melih. Salat meneh, wudu meneh. Sampai dili-dili. Delalah napa? Dadi makmum. Pas salat sunah dia melakukan itu. Angger dikongkon imam yo ora sekali tok. Allah Akbar. Boten terus mulai batin pas minggu ini kan pas kelihatan ini. Niku pas kula ten mriku, niku kiai salat ten mriku ya. Kula gatekken bocah iki mau takbir di bulan bareng itu bali wudu, bali leh. Nah, terus suatu ketika dipersilakan jadi imam. Namanya kumpulan mahasiswa jadi sak-sake sama imam. Terus akhirnya jadi imam. Batin kula nek dibaleni yo bubar ya. Boten ternyata Allah Akbar. Sekali toh itulah yang disebut dengan pas-pas. Makanya jenengan wudu ditambahi, mami kan sebut tambahi. Mami sampai mata kaki juga ke sithik. Dan nanti hikmahnya di akhirat itu akan menjadi apa? Cahaya buat jenengan. Coron jenengan DKI center sementen, kok jenengan di center semene. Itu kan jenengan luwih ayem, gede. Cahayane opo, ngoten to. Nah, maka orang dengan menambahkan wudunya, maka sinarnya, kilaunya, cahayanya di akhirat itu lebih besar. Dan itu yang ditanyakan Ibunda Aisyah, bagaimana nanti jenengan mengumpulkan kami, membedakan dari semua manusia yang pernah lahir dari awal sampai akhir. Kata Nabi, kalian itu kayak kuda belang di antara kuda hitam. Belangnya mergo bekas wudu, bukan karena penyakit. Jadi belang ini terang nanti. Maka Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, wudu yang benar. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya belajar sholat, belajar wudu jangan. Kemudian yang ke-26, memilih tempat sholat yang tenang, bersih dan jauh dari gangguan. Makanya pentingnya membersihkan masjid, dijadwal, diagendakan. Mulai nanti di daerah etan ini, nopo kita cerita soal kelek cecak nih. Jadi kalau nih guru imam kita nih, enak kelek cecak nih, rane sing resiki pas sujud lenyok nih. Teles lah, jadi bukan sing kelek cecak utuh. Makanya Bapak Ibu dalam hati Allah nih, dengan kalau menyimak hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan iman itu ada 70 cabang. A'laha yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul ada anitorik, yang paling rendah dari iman itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Tegese enten jenengan lampah, enten kayu, enten teri, malang tendalan beling, kok jenengan mendel mawon. Berarti jenengan harus bertanya, lho iman kuwi lemah berarti ora ya. Nek lemah ora berarti kan lemah banget gitu. Tapi nek jenengan refleks iki disingkirke, nomor jenengan montel ke ngato ketok enek ri, jenengan mandek, jenengan pundut. Niku insyaallah lemah niku jenengan pun mlebu yang berpotensi nanti lebih tinggi. Nah, dalam konteks gangguan itu enggak cuma di jalan. Tempat sholat yang tadi jenengan kalih napa lenggah dikir wirid inyak-ingo enten telek cecak, napa telek kucing malahan mungkin. Dan itu disibuk, disingkirkan. Kalau memang niku ada bekasnya dibersihkan, maka disitulah iman jenengan berbicara. Tapi nek jenengan mendel mawon, mau menghindari, telek ning kono tak salat ning kene, lha sing kena imame gitu kan. Malah niku napa niku imame rendah wae ora, berarti rendah banget. Makanya Bapak Ibu dalam hati Allah, ini juga sama dalam hal amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Kalau tidak bisa dengan tangan, ini wilayah penguasa, maka dengan lisan. Lisan tidak mampu. Saran kula lho niki jenengan, Yai mriki. Niku jenengan bisa dengan tulisan, pengganti lisan. Jenengan tulis niku ten website pemerintah Kota Surakarta niku enten ulas. Lapor Mas Wali. Jenengan saja enten niku, Mas Wali. Saya warga Gilingan. Sejak dulu sampai sekarang Gilingan itu tidak pernah bersih dari PSK. Nyuwun tulung saat dulunya saya sedo, nyuwun tulung mang bersihkan. Saya lahir, saya Gilingan. Saya lahir di Gilingan. Sekarang umur saya 83.
malah 91. Saya lahir di Gilingan, sekarang sudah 91. Saya berharap sebelum saya meninggal, Gilingan itu sudah jenengan bersihkan dari prostitusi. Semoga Allah melindungi jenengan. Nulis ikutan ulas jenengan, nulis danten niku amar ma'ruf nahi mungkar level tengah. Tapi nek boten mantun, kuwatir kok digoleki, padahal nek digoleki mungkin mah diwawancarai gitu kan. Nah, sing paling iso nek delok ngoten niku anyel. Di hati anyel niku masih punya iman. Tapi nek anyel yo ora, malah tekok rego gitu kan. Malah ngejak ngobrol apa rusak ini. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, monggo nggih saya menyarankan nggih wali kota jenengan itu lagi seneng-senenge ngecek kisaran masuk nih. Jenengan yang tinggal-tinggal sini tulis gitu. Enggak apa-apa jenengan tulis yang nyuruh Ustaz Gulam di balai kota ben digoleki kula enggak apa-apa. Tenang mawon wis. Wis los kok pecat ya wis. Santai mawon. Rezeki orang mukmin ngono. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid dibersihkan jauh dari gangguan. Kemudian menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Boten lirak-lirik mriko gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-28 menjaga ketenangan dan tidak tergesa-gesa dalam gerakan. Menjaga ketenangan ini kaitannya kalian anak kecil juga. Dengan yang betul lari alit, nopo putra, nopo putu. Niku aku dimorke cah cilik, padu, rame. Dengek sebelah jenengan. Niku nek dikempit pake karo sebelahe niku mboten rame. Tapi nek wis kono cah cilik mburi rame. Rame. Makanya jenengan yang betul anak kecil jangan diamorkan dengan anak kecil juga. Kemudian tidak terburu-buru dalam membaca bacaan sholat. Berarti dibaca dengan tartil, warotilil Qur'ana tartila. Quran itu dibaca dengan tartil. Kemudian faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah. Dan disuruh baca panjang bukan cepen pendek, terus kemudian tartil. Ya, kemudian 30 sampai 40, 30 menjauhkan diri dari gangguan seperti suara, hiasan, pakaian yang suara, hiasan, pakaian yang mencolok. Jadi ini contohnya nopo, sholat nganggo kaos partai, ini ganggu burine berarti kan. Atau nek tah nomi kaos nih kalau jogger nih kalau urusannya cilik-cilik dridi kan nih kalau burine awalnya nunduk begitu, lagi nggak sidik diwaca nih. Wah, makanya kalau pas dinas ten mriko ten boleh pusatnya jogger nih ten Bali nih. Kalau jadi yomah tapi di Ponorogo dari semangat. Nah, ini barang sambung ini rapengen loh, situ ya bukan radedet gue nemu lihat bentuknya semua itu. Makanya jenazah-jenazah yang khususnya canom pakai kaos ya jangan ada tulisannya di belakang. Oke, kayak beli kaos jangan ada tulisan di belakang. Ini dibocong burine mesak, ya burine buatan kusuk jangan tak dosa. Mencolok, ya. Mencolok ini pripun. Ya, jadi misal ini putih, coklat itu lah. Terus saya sing ngangge mukena nopo oren nopo. Nah, niku ganggu tanggale atau mungkin sing meling-meling kok banyak monte-montene mlaku krincing-krincing ngoten niku lha niku ganggu. Nah, hal seperti itu jangan digunakan. 31 sholat di awal waktu itu sebab khusyuk. Kemudian 32 sholat berjamaah itu juga menjadi sarana untuk khusyuk. 33 menjaga adab masuk masjid dan berjalan dengan tenang. Ketika masuk masjid itu adabnya dengan kaki kanan berdoa Allah maftah li abwaab rahmati. Begitu masuk di dalam jangan ramai, jangan ngobrol, pikir-pikir dan seterusnya. Nantilah kita jelaskan insya Allah. Kata kemudian 34 menjaga kebersihan badan, pakaian dan tempat sholat. Kalau nanti Pak subuh. Yo ini gak harus subuh ini pun mandi gak harus. Kan paling boten itu jenengan itu wudu sikatan. Mulai nate masbuk dan masjid ke masbuk. Sholat itu sebelah wong yo jane yo dhek wis pakaiane bagus nganggo koko, nganggo kathok, nganggo peci, wis bagus, mboten kaosan, mboten apa-apa. Tapi yo begitu sak mangkat-mangkat ngambune paksong gitu. Apalagi nek jenengan misal gigi bolong itu ditambahke. Karena bolong niku nek wis kelebonan selilit sithik wae. Walaupun jenengan pun sikatan niku ra iso metu, niku mengke dadi pembusukan ten mriku sehingga jenengan nek mangap niku ngomong nek ngendikan niku bau. Nek salat kan mboten ngendikan to, tapi tetep mangap to. Nek aku mulai sesuk salate
orang mangap mingkem terus betul sesuai sunnah. Karena Nabi itu ketika sihir pun kelihatan jamurnya bergerak, berarti tetap dibuka dan ditutup mulutnya. Betul nih. Ya, penting nih, penting. Termasuk kalau makan bawang, makan pete, ini kan dan dalil. Jangan harus gosok gigi dulu. Tapi nek bar glidik, wah, terus bener-bener mampu, tapi wis komat, arep adus telat. Nggih, baju glidik ini dicopot, ganti kaos yang baik, baju yang baik. Jadi jangan, wah sisan sing reget. Lu ngadep Gusti Allah kok sisan sing reget itu. Ayo coba nek diganti. Wah Pak, boleh Pak Lurah, ini Pak menit kasmu. Saya tak ganti kelambi lah ngoten ya. Niku lho. Maka ketika kita berbuat sedemikian pada manusia, ya kita harus lebih baik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 35 sidik mulai Pak. Menjauhi makanan dan minuman haram karena mempengaruhi hati. Jadi kalau haram di sini bukan soal datnya tok, mboten ciu babi tok. Haram yang bukan miliknya. Misal gawe nang masjid karo nyaut peleme tanggane, itu ngoten niku ditinggal iki. Yang masa lalu ditinggal iki. Nek perlu niku mang parani tanggane, ngapunten nggih, kula bola-bali ning masjid karo nyaut jambumu ya. Diikhlaske nggih. Karena orang yang hatinya atau dirinya terisi dengan makanan haram, itu juga haram kayak gitu tadi. Maka itu berpotensi tidak sholat itu kemerungsung, tidak tenang, tidak senang itu sholat. Nah kemudian menjaga keseimbangan tidur dan makan agar tubuh fokus pada sholat. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak bergadang. Tapi ini pun barisan itu film. Nah, tapi kalau ada acara kegiatan silakan. Ini subuh ya harus bangun. Kegiatan biaya, wah boleh bunyi. Ini acara, raiso tangi subuh, sholatku duha, ya, malah hati terima sholatnya. Jadi orang yang sengaja sholat di luar waktunya, sengaja, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Tapi kalau tidak sengaja itu keturun, bener-bener keturun. Tapi nek 5 menit saat durunge adzan sengaja turu, jika kemul juga batal. Niku namanya sengaja keluar dari waktu sholat, itu sholatnya udah nggak diterima nanti. Ya, kemudian yang ke-37 membiasakan sholat sunnah agar hati lembut. Jadi biar dengan seneng remen sholat dengan itu biasakan sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Sampai Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana cara saya masuk surga yang paling gampang? Kata Nabi, perbanyaklah sujud. Nah berbanyak sujud niku nek sholat 5 waktu kan namung 17 niku. Nah tapi terus ditambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah kan ada banyak. Nah para ulama sampai buat rumus, ada sholat sunnah yang tidak ada pakemnya, namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu pripun? Misal dengan dereke garwa atau dereke putra ten pundi. Terus nenggo, siapa antene kene yo panjenengan ningali masjid, kita antene masjid kono. Timbang jenengan ten masjid niku dolanan HP atau mau celingak-celinguk ndelok wong lewat. Jenengan wudu langsung sholat. Sholat apa niku? Nek mlebu masjid nggih sholat tahiyatul masjid. Begitupun rampung sholat melih, niku namine sholat sunnah mutlak. Oh nek pasti duha ya sholat duha, tergantung niate. Makanya nek niate niku pas enten sholat sunnah niku pas sholat sunnah niku tebune. Tapi nek pas boten enten napa pasane, boten enten cocokane, niku namine sholat sunnah mutlak. Itu bisa dikerjakan kapanpun dimanapun. Tidak harus di masjid, di rumah ya nonton. Dengan jam sedoso bar sholat sunnah rampung, temu tamu, kok arep dhuwur kok setengah jam kas. Tak butuh sholat sunnah mutlak boleh. Atau jangan niati sholat duha mulai ya boleh juga gitu. Makanya dalam Islam itu penak jadi belajar, bisa dipahami dengan mudah. Kemudian yang ke-38, berdoa sebelum dan sesudah sholat agar diberi kekhusyuan. Nah tadi Allah maftah li abwaaba rahmatik, ya Allah berilah atau bukakanlah buat aku pintu rahmatmu. Nanti kalau udah pulang dari masjid itu, keluar dari masjid berdoa, Allahumma ini as'aluka min fadlik, ya Allah aku minta keutamaan dari engkau pulang. Atau pasti jalan tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian 39 tidak menunda-nunda sholat hingga akhir waktu, tadi sudah dijelaskan. 40 menjaga lisan dan amal di luar sholat agar hati bersih dan mudah khusyuk. Maksudnya tidak usah pamer-pamer, tidak usah cerita-cerita. Kowe sholat subuh, aku wis lho. Aku mau sholatku khusyuk lho. Kowe ora to. Tidak usah kemudian aku sholat fotonen yo tak upload. Fotonya kok mburi kok paling yo ora ketok. Bener nanti pasti upload itu orang tidak tahu nek niku jenengan, tapi kan jenengan tahu nek niku jenengan. Berarti jenengan riya pada diri sendiri dengan maksud agar dilihat orang lain, itu juga riya juga. Makanya ada orang
munggah kaji umroh niku dipoto kok geger ngoten niku. Iku yo jane yo riak tipis-tipis ya. Pun niki 40 hal yang nanti mungkin saya akan jelaskan. Mungkin ya tidak saya bikin 40 tapi saya ringkas, tapi intinya 40. Sebelum saya akhirnya dia mau nanya enggak? Monggo. Kan pas sholat sholat jamaah itu kan lari-lari dari duki. Pas sholat Jumat lebih duki. Ya. Terus rame. Ya. Nah ini misalnya buat sholat jamaah itu kan berarti minggu tadi itu. Tidak boleh. Jadi sebenarnya tugas ini konek Jumatan Jumatan itu yang boleh ngomong cuma imam. Yang boleh ngomong cuma imam. Dan imam boleh ngejak ngomong makmum. Ini konteksnya sholat Jumat atau sholat apa? Oh jamaah. Benar. Sholat jamaah. Ketika konteksnya adalah sholat jamaah, maka ketika jenengan memang ditugaskan untuk seperti itu, maka tidak apa-apa. Ditugaskan untuk ngawal bocah-bocah ini dulu, itu tidak apa-apa. Sama kayak ten Masjid Haram ten Mekah ini dulu. Ini kan keutamaan sholatnya 100.000 kali. Dengan nek pas waktu sholat nek ningali ten TV napa ten pundi napa nek jalan pernah mriko. Niku nek para jamaah sholat, niku kan laskare mboten sholat, gitu. Untuk memastikan keamanan. Nah, maka mereka dapat pahala 2, yaitu jamaah sholat itu dapat, dan nanti setelahnya mereka sholat juga dapat. Makanya nek memang jenengan ditugaskan monggo. Nah, harusnya masjid yang apa ya istilahnya, takmirnya yang ngerti kalau ada keramaian-keramaian seperti itu menugaskan. Nah, tapi nek jenengan mboten ditugaske, niku jenengan berarti ketinggalan takbiratul ihram imam. Jatuhnya bisa kurang baik untuk kita. Tapi nek jenengan melihat ada faedah besar, jenengan mau kayak gitu ya tidak apa-apa, mudah-mudahan dapat pahala. Ngoten nggih. Niku nek konteksnya sholat biasa, tapi nek konteksnya sholat Jumat, itu yang mengingatkan itu harusnya imamnya, khotibnya. Mas ojo rame. Kalau sering ten jembatan merah niku, kalau ngisi khotbah ten niku nek Jumat pertama niku. Niku bocil-bocil untuk kok rame mojok. Jangan rame, nanti lagi diem. Terus ngeten kok bapak nang pojok dolanan HP. Terus ngomong akeh terus terakhir ya orang yang dalam khotbah Jumat mainan HP ya tidak dapat pahala, kayak dijelek. Nah, itu tugasnya imam mengingatkan. Dalilnya napa dalile ketika ada orang masuk pas Jumatan, Nabi mengatakan fasoli, ngadep salat gitu kan. Nah, kemudian dia berdiri sholat. Padahal dia langsung duduk, niatnya langsung dengarkan khotbah. Tapi Nabi mengatakan berdiri sholat. Kemudian dalam riwayat yang lain ada waktu Jumatan ada orang yang bertanya, ya Rasul, kampung saya itu banyak ternak mati, airnya kering, nggak ada hujan, mintakan hujan. Jadi dia berbicara dengan Nabi. Kemudian Nabi berdoa minta hujan terus. Jumat berikutnya datang lagi, ya Rasul, di kampung saya binatangnya pada mati, banjir, kemudian orang-orang pada kesusahan karena banyakkan air. Doakan supaya hujannya di sekitarnya saja. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan hujan di tempat dia itu di sekitarnya aja, bukan di atasnya. Nah itu menjadi dalil. Jenengan nek misal khotibnya radong, jenengan tanya boleh jane gitu. Ning tinggal khotibnya dong ora fikih niki ngoten niku lho. Apunten kula mboten paham maksudnya napa, ngoten jane entuk jane. Atau sebaliknya ketika khotibnya mengingatkan tadi itu, Mas ojo dolanan HP ini enggak apa-apa dalam khotbah Jumat. Tapi nek ngomong dhewe ojo turu, niku la Jumatan lah. Niku. Wonten malih? Nggih, pripun? Terima kasih. Sebetulnya jelaskan mungkin sesuai apa yang akan saya katakan hari ini. Napasi. Ya, apa kompasi? Yang kedua, menurut saya ada sujud tadi. Sujud salah. Salah. Iya. Karena saya sujud tadi. Iya. Ya, ini makmum ini sujud tadi. Ikut. Iya. Siapa itu? Tadi saya sampaikan ini perjalanan pada desa. Iya. Pada saatnya akan datang. Iya. Mudah-mudahan umur saya sepanjang jenengan. Soalnya wingi kanca kula SD umur 40 mati. Nggih, Bapak Ibu dereng matur Allah. Pun mboten enten. Nggih, pripun Bu? Ini termasuk yang nomor 36 36. Waduh, nanti aku ora hafal jenengan sing hafal nomornya. 36 iki apa lho? Boleh. Menjaga keseimbangan tidur dan makan agar tubuh fokus pada sholat ini pripun? Tidak sholat tadi kan. Saya kan setiap Lagi yang sholat toh?
Nomor 36 nih menjaga keseimbangan tidur dan makan nih. Tidak yang tidur, yang sebelah kita. Eh? Saya setiap itu tidur sama masak. Iya, dulu sama asar. Tunggu di dalam dan nggak sholat. Ada yang saya mau kelar itu kan tunggu dulu. Kadang di dalam baca Al-Quran. Iya. Saya nggak sholat. Maksudnya sholat saya tunda. Oh. Tunggu masuk tuh datang di dalam. Oh. Iya. Niki langkung saene. Niku jenengan tulisi sedang sholat. Nah, duitnya digowo mang sholat. Ngoten. Terus napa nggih istilahnya? Ada sebuah pom bensin dan Klaten ini. Jadi nek ceking Yogyo itu kan boten lurus lewat kota belok kiri. Niku enten pom bensin ten mriku niku. Niku nek sholat tutup. Padahal jenengan ngertos piye, Mbak? Pom bensin nek tutup iki duit pirang yuta wae ra sida mlebu. Niku bukan motor-motore bablas, mobil bablas, malah ngantri ten mriku iki. Artinya ngeten. Mungkin loh ya, mungkin selama ini kita pakai rumus manusia. Nah, coba kita pakai rumusnya Allah untuk mengundang rezeki itu tadi itu. Begitu wayang sholat, ya, dengan tutup, tulisi sedang sholat ngoten mawon. Ning duwite wau sing ten mriku ten lotong napa digowo, aja ditinggal. Nah, digowo dengan sholat. Niku nek berubah karo kelompok kita era bakal dicolong. Nek dicolong ya kowe. Lah nggih, maksudnya nek jenengan tinggal sholat kan mboten mungkin dicolong wong ngoten. Mos arep jujung berubah gitu. Nah, terus rampung nggih mang sholat. Insyaallah malah bar niku mudah-mudahan rezeki jenengan tambah kathah gitu. Artinya ini rumusnya coba dibalik, jangan pakai yang itu, ganti metode. Terus nggih caket ora mriki to. Nek kira-kira pengen banter ya sang sepeda goncengan wong loro ber salat sik. Ning mau duitnya dikantongi nggih. Karena nanti ada orang yang tawakal ning kleru. Tawakal ditinggal, duitnya ditinggal, orang kusuk kelingan duitnya balik hilang tenan gitu. Duitnya niku gitu. Makanya kados zaman dulu itu ada orang yang tawakal niku untone ra dicencang, ucul. Lho tak tawakal iku gak ngono tawakal. Kowe teko cencangan, nah lagi kowe tawakal. Makanya tawakal itu kaitannya kali ikhtiar. Jadi bukan cuma berdoa minta ini minta itu, tapi enggak mengikhtiari. Wonten malih cekap nggih, pripun? Perang Jamal. Napa? Perang Jamal. Perang Jamal. Waduh, dadi perang iki. Iso perang-perangan. Aku kan nonton nopo Islam kan diajarkan bahwa kalau sesama muslim itu kan haram Membunuh. ya darah anak. Ya. Kenapa kok itu ada perang Jamal? Itu Ya. kan antara siapa? Siti Aisyah sama Ali bin Abi Thalib. Iya. Ya itu maksudnya gitu. Ya. Apa itu pada lupa itu loh. Nama tersebut. Enggak, sebenarnya bukan pada lupa. Jadi pada masa-masa itu tuh, ini cerita itu jangan coba tenang. Jadi itu pembahasan dalam bab akidah. Jadi pada masa itu setelah Nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, begitu Umar meninggal, nah fitnah itu merajalela, muncul kelompok Syiah, muncul kelompok Khawarij, gitu kan. Nah mereka ini orang-orang sing gak gelem ngaji, tapi keminter gitu kan, ya rumus-rumus dewi. Padahal para sahabat yang senior itu masih banyak yang hidup. Sampai Khawarij itu dikatakan sama salah seorang sahabat Ibnu Abbas, kowe memisahkan diri sama kekhalifahan, bedal orang manut, deloken sakmene mbakne kowe ribuan kamu itu tidak ada satupun sahabat. Itu perkataan yang menunjukkan nek kowe itu salah. Wong salah sakmene kae. Artinya jaminan pada waktu itu orang itu kalau mengikuti sahabat itu benar. Nah sejak saat itu fitnah itu bergulir terus sampai adanya peristiwa macam-macam, perang Jamal, perang Siffin juga sama, perangnya kaum muslimin. Kemudian nanti perangnya Husain sama tentaranya Yazid bin Muawiyah, yang mana Husain meninggal sampai hari ini diperingati oleh orang-orang Syiah. Nah itu masa-masa fitnah sebenarnya di situ. Tapi Nabi itu pernah mengatakan akan ketemu pasukan-pasukan ini bersama orang beriman. Tapi karena kekhilafan, bukan karena sengaja ingin membunuh
mereka dua-duanya akan masuk surga. Ya terkena fitnah. Itu pokoknya dijelaskan panjang. Intinya itu nanti setelah itu muncul kitab-kitab akidah kayak kitab akidah Sufyan Ats-Tsauri, ini saya ajarkan di Masjid Istiqlal. Mungkin setelahnya ada kitab akidah Imam Humaid, ini saya ajarkan di daerah Karanganyar. Nanti ada kitab akidah Imam Qutaibah Karanganyar juga. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal, saya ajarkan di DPS. Ada 15 sampai 16 kitab akidah. Itu semuanya mengatakan dengan kalimat yang sama terkait para sahabat. Satu, kita wajib mencintai mereka, memuliakan mereka karena mereka adalah kelompok atau golongan terpilih yang terbaik di antara kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada 10 orang yang jamin masuk surga. Kemudian yang kedua, kita wajib tidak mencela, tidak menghina, tidak merendahkan mereka. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh membahas tentang tentang itu tadi, fitnah di antara mereka terlalu dalam sampai nanti akhirnya nyalahke elek-elek. Ya nek dipikir-pikir koyo salah, tapi pada akhirnya itu nanti akan mengganggu iman kita. Padahal mereka itu orang baik semua. Contohnya Muawiyah itu orang baik, penulis wahyu Nabi. Utsman bin Affan orang baik. Muawiyah ketika Utsman bin Affan ini mengangkat diri sebagai khalifah, diangkat oleh kaum muslimin di Madinah sebagai khalifah, Muawiyah tidak mau berbaiat. Pertimbangannya rampung sik sapa sing mateni pas Ali naik jadi khalifah, Muawiyah tidak mau berbaiat. Pertimbangannya rampung sik kuwi sapa sing mateni Utsman. Nek kuwi rampung kowe tak baiat. Karena tidak mau atau belum terjadi proses penangkapan para pelaku ini. Karena pelaku ini terus membaur sama kaum muslimin raketok. Disamakan terus nek gak musuh nek wingi niku lho. Rame mlebu ning kampung-kampung ngono iku. Nah, maka yang seperti itu akhirnya Ali kan meredam dulu. Nah, politiknya seorang penguasa sama politiknya rakyat kan beda. Rakyat itu pengen udah dirampungin ini, tapi nek penguasa kan iki nek tak rampungi. Nah, kok nak geger ning iso tambah karuan. Maka diredam dulu, nanti pelan-pelan mungkin dijibuki pelakune ngoten niku lho. Tapi ini enggak bisa dibaca oleh Muawiyah. Lah nek tak ceritakan terus gini kan terus akhirnya jenengan gak kesimpulan berarti Muawiyah elek. Mboten niku orang baik gitu. Nah, maka dalam kondisi beliau pernah seperti itu, pernah ada masalah seperti itu, insya Allah ampunan terbuka luas buat mereka. Apalagi para sahabat yang ada di perang Badar. Mereka yang ikut perang Badar itu dosa yang lalu diampuni, terus perang. Dan dosa sing sombe, sing kudu dilakoni niku nggih diampuni. Nah, niku keistimewaan para mujahidin Badar. Makanya dulu itu ada ketika Nabi itu mau nyerang kaum Quraisy, niku ada salah satu famili kaum Quraisy yang di situ. Niku ngirim pesan, siap-siap nek nanti akan datang pasukan kaum muslimin. Maksudnya biar keluarganya nggak diserang gitu loh, biar keluarganya selamat bisa mengungsi duluan. Nah, menurut Nabi itu pengkhianatan, harusnya dihukum mati. Tapi karena beliau ini adalah sahabat Badar, maka diampuni. Gusti Allah ampuni musuh aku orang. Makanya dalam akidah tentang para sahabat, kita mengimani mereka sebagai generasi terbaik. Kita menjaga diri dari mencela mereka, menghina mereka, dan kita mengurangi dari membahas fitnah di antara mereka. Tapi nek bangsa ini kayak wong A itu seneng banget ya bahas sahabat itu, sampai akhirnya kayak kesimpulan semua sahabat itu kafir. Nah, makanya jadi mereka tahu itu dan mereka waktu itu ada di dalam fitnah. Dan yang lari dari fitnah waktu itu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu cucu Nabi SAW. Pernah satu ketika pas perang itu ada orang musyrik yang udah mau mati, itu sama dia itu malah dibunuh padahal dia udah syahadat. Nah, terdengar sama Nabi SAW, Nabi mengatakan mosok kowe mateni wong syahadat. Nah, bayangannya Usamah bin Zaid iki syahadat mergo kepepet gitu kan. Nah, tapi ucapan Nabi itu teringat terus. Maka begitu terdengar konflik di antara dua kaum muslimin, Usamah bin Zaid itu langsung melayu, gak mau ikut, gak mau memihak si A atau si B, langsung lari karena ingat perkataan kakek angkatnya. Jadi Usamah bin Zaid itu cucu angkat dari Nabi Muhammad SAW. Maka cukup ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tambah esok tambah banter nih.